Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Lanjut juga kita di pelatihan engineering, kita lanjut mengenai perawatan PUTM 20 kV atau panel kubikal ya teman-teman. Yang kemarin kita panel kubikal powerhouse 1, ini powerhouse 2. Agak sedikit nanti ada berbeda ya, karena nanti akan saya jelaskan perbedaannya di mana ya. Seperti itu teman, ada pressure gauge untuk gas SF6-nya. Ya, kalau tadi di kubikal yang awal nggak ada. Ya, oke. Jadi di sini teman kita kembali, saya jelaskan kembali buat teman-teman. Untuk membuka cover, kita harus mengoper ataupun merubah dari kontak close operasional menjadi kontak open. Kemudian setelah dari kontak open, untuk membuka interlock pintu, maka yang open tadi harus kita pindahkan ke grounding. Ya, ini yang saya bilang tadi, pressure gauge untuk tekanan pada SF6 gas. Ya, standarnya di atas 1,5 bar, teman-teman. Ini bisa lihat ya. Semua yang di bagian panel LBS mempunyai pressure gauge untuk mengukur tekanan gas SF6 ya, karena itu adalah pemacunya. Kemudian sehingga teman-teman bisa melihat bahwa di sistem PUTM menggunakan SF6 gas ya ada. Nah, mau kita jelaskan dari LBS yang di atas tadi warna merah 3 keluar ya, kita tetap RST ya keluar ya, masuk ke terminal penyambungan antara LBS ke CB, ke CT, itu melewati namanya terminal piston warna merah kiri tadi, baru masuk ke CB, ke CT, current transformer ya, untuk menghitung arus ya. Nah, dari CT itu masuk menggunakan kabel TM ya, kabel TM langsung ke trafo. Kalau ini kita melihat sistem heaternya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, heater sebagai menjaga kelembapan, jangan sampai kelembapan ada pada di panel PUTM karena tegangan 20 kV. Nah, lihat nih, ini yang masuk ke trafo ya, dari L1, L2, L3 setelah dari CT, current transformer. Yang sebelah kanan ini paling atas itu CT. Dari CT masuk ke warna merah kiri kanan ada 3, itu piston untuk terminal connecting atau open terminal antara CT dengan LBS. Yang di atas itu LBS ya. Nah, kalau yang soket ini masuk ke soket ICB kontrolernya ya, untuk sistem bekerja pada push on dan push off ya. Jadi ini kabel TM ini ya, itu langsung ke trafo teman-teman ya. Nah, di dalam perawatan PUTM yang pertama adalah kita mempersiapkan vakum, alat vakum untuk membersihkan debu baik di atas maupun di dalam panel ya. Kemarin kita kerja di sini ada kesulitan membuka interlock pintu ya, interlock pintu karena posisi kita sudah grounding tapi pintu nggak bisa dibuka. Nah, ternyata setelah kita analisa, interlocknya sedikit rapat, jadi harus diangkat kencang ternyata baru bisa dilepas. Kalau sistem pengoperan dari sistem LBS, mekaniknya LBS ya, dari sistem operation ke open, dari close ke open sudah, open ke grounding sudah, tapi interlocknya belum kebuka. Nah, ini yang agak sulit teman-teman sama tim kita, bagaimana cara membukanya ya. Tapi akhirnya lebih kuat, lebih kencang. Nah, itu bisa baru dibuka. Ini baru bisa dibuka kemarin ya, udah dapat kita selesaikan masalahnya. Nah, ini incomingnya, incoming yang datang dari powerhouse 1
incoming 20 kV ya. Setelah itu nanti masuk ke sistem ini, datangnya dari sini teman-teman. Ini incomingnya. Masuk ke CT, masuk ke sistem piston terminal, masuk ke LBS, dari LBS ke busbar. Busbar outgoingnya incoming itu masuk ke busbar incoming outgoing 1 untuk trafo, yang kedua ya outgoing kedua untuk trafo 2, outgoing 3 untuk trafo 3. Jadi ada 3 kita trafo besar 200 kV, 2000 kVA ya. Jadi saya jelaskan kembali, kita di sini mengcleaning debu-debu pada semua bagian dari PUTM. Terus kemudian kita ngecek ya, juga cleaning trafo ya. Di sini cleaning trafo juga kita lakukan, tapi topik pembahasan video ini adalah PUTM, perawatan PUTM. Nah, juga di PUTM kita cek ya untuk water heater. Nanti kita tunjukkan water heaternya. Kita cek juga terminal connection ya, seperti itu. Dan saat kita perawatan PUTM, kita jangan lupa ngecek sistem genset ya, bekerja apa tidak dengan baik. Setelah kita cek ini, genset tetap bekerja dengan baik, sehingga kita tetap harus melanjutkan perawatan PUTM. Kita harus mempertimbangkan beban untuk sekarang ini di backup oleh genset. Jadi kita lihat sini genset mempunyai bebannya berapa, mempunyai kapasitas berapa dia di backup, dan bagaimana sistem listriknya, termasuk KOSPI, frekuensi, dan tegangan, serta yang lain-lainnya ya. Setelah kita pastikan genset bekerja dengan aman, kita lanjut perawatan PUTM-nya terus ya. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan bahwa incoming ini datang dari POR1 tadi ya, masuk keluar dari outgoingnya masuk ke LBS-nya, outgoingnya pada incoming, baru ke busbar, masuk ke outgoing busbar untuk outgoing trafo 1, trafo 2, trafo 3 dari busbar LBS ya. Nah, ini lihat teman-teman, ini saya jelasin, ini heaternya ya, elemen heaternya itu ya. Teman-teman bisa lihat nih elemen heater. Ada elemen heater yang itu dan ada elemen heater yang nempel di dinding itu, dinding panel ya. Bisa lihat yang kecil ya, warna putih ya, itu kelihatan tuh ya. Ada 2 elemen heaternya, ada yang jenis elemen heater yang nempel dinding, ada yang diletak di bagian ini. Nah, yang bentuknya seperti besi U ya, itu elemen heater untuk menjaga kelembapan jangan ada pada sistem panel ini. Kalau ini kabel TM yang 20 kV. Nah, berhubungan dengan PUTM ada sistem yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mekanik ya, sistem mekanik PUTM. Nah, ini si mekaniknya pada LBS, sistem kontaknya, yaitu kontak tadi saya jelasin, close operasional dan open ya, dan kemudian grounding, baru buka anti padnya, pad testnya itu nanti setelah itu baru minta interlock untuk pintu di open. Nah ya, door open kan bisa kan, lihat ya, door open, kemudian pad test, pad left, dan operation, itu bedanya. Ini gambar wiringnya, kalau bisa melihat teman-teman, ada grounding, ada close, ada normally open, normally close ya. Nah, setiap mekanik sistem mekanik pada PUTM ini berhubungan dengan sistem LBS. LBS itu kan sudah saya jelaskan ya, load break system ya, breaker system gitu bahasanya ya. Jadi di PUTM ini perawatannya di cleaning, kemudian di tes ya, untuk sistem operationnya close normal, close open ya, terus kemudian grounding di tes, kemudian kita tes push bottomnya on dan off, kemudian kita cek elemennya masih hidup, nyala apa tidak, karena elemen heater ini dapat tegangan dari sistem distribusi trafo. Tapi kalau mati dari PLN, dia biasanya orang pakai UPS, ada juga orang dari sistem genset ya. Nah, ini LBS teman-teman ya, load break switch, breaker switch ya, ini dia ya. Ini terminalnya yang masuk ke sistem terminal piston, terminal antara terminal yang ke CT ya. Ini kan masuk ke CT kan, bisa lihat ya, dari sini masuk ke CT. Nah, ini dikencangin juga ya, pakai kunci L ya.
Ini pakai kunci L dikencangin. Nah, itu masuk ke sini, langsung ke sini, ya. Pakai kuncinya dikencangin supaya jangan sampai ada yang longgar. Nah, ini. Ya, ini menggunakan kunci L semua, teman-teman, ya. Dan kemudian L3, L2, L1 langsung ke trafo. Ya, ke trafo sistemnya. Ya, jadi termasuk ini adalah sistem kontrolnya, pembacaannya, ya. Pembacaannya nanti ditransfer ke sistem parameter atau metering, ya. Jadi di meteringnya PUTM juga kita perhatikan. Nah, di sini adalah kontrolnya. Jadi untuk SF6 gas itu yang bertekanan 1,5 bar lebih itu membantu untuk bekerja sistem LBS-nya. Nah, ini adalah busbarnya. Busbarnya ini juga kita kencangin, ya, kunci-kuncinya nih. Kita kencangin lebih kencang, ya, jangan sampai longgar. Nanti bisa jadi menimbulkan panas. Nah, kita buka covernya dulu, yang putih itu covernya. Cover untuk terminal busbar. Dari incoming di sana keluar outgoing dari incoming, kemudian outgoingnya masuk ke outgoing panel yang menuju ke trafo 1. Outgoing panel LBS yang menuju ke trafo 2. Baru ini ke trafo 3. Jadi ada 3 trafo kita dengan trafonya 2000 kVA, ya. Jadi di dalam perawatan juga kita tetap melakukan namanya merger, ya. Merger teman-teman pasti sudah memahami. Saya ada video juga menjelaskan itu merger untuk apa, tujuannya apa. Ini alat mergernya, teman-teman. Ya, alat merger ini kita menggunakan tegangan volt yang 5000. Ya, saya jelaskan bisa nggak pakai 2500? Bisa, nggak ada masalah. Kemarin banyak yang ribut dengan saya mengenai sistem ini, tapi ya sudahlah. Kita hanya memberi pelajaran. Kalau situ misalkan tidak mau menerima pelajaran saya, tidak apa-apa, ya, gunakan ilmu kamu di tempat kamu. Saya hanya berbagi pengalaman kami seperti ini. Kami sudah melakukan PUTM, perawatan PUTM sudah puluhan PUTM, ya. Jadi artinya kita menggunakan yang sudah normal kita lakukan. Ya, ini pakai 5 tegangan 5000, ya, nanti nilainya gigaohm, teman-teman, ya. Ini test padnya ada, tesnya. Nanti kita lihat ini sampai dia selesai perhitungannya dengan menggunakan tegangan 5520, ya, di situ. Sampai nanti gigaohm ini selesai, kita petlevnya kita kembalikan, ya. Kabel merah itu ke satu yang mau di merger, ya, kan ada RST, ya, gitu ya bahasanya, ya. Kemudian nanti R-nya ke grounding, S-nya ke grounding, T-nya ke grounding. Grounding itu ataupun earthing switch, ya, bahasa saya, ya, atau earthing, penggroundingan. Ya, ini sistem yang kita sebut adalah merger. Jadi perawatannya PUTM sekaligus juga kita melakukan merger pada satu sistem rangkaian sirkuit RST. R-nya ke ground, S ke ground, T ke ground. Untuk incoming boleh juga, untuk yang outgoing nggak ada masalah. Outgoing trafo juga bisa, ya, tidak ada masalah. Bisa lihat nih teman-teman alat ukur kita, ya, memakai Kairitsu merger, ya, press to test, ini press to test atau puter, ya, untuk tesnya bisa, ya, selesai. Kita lihat tegangannya normal, kita catat, ya. Nanti kita lihat hasilnya, kita tulis di bagian form checklistnya atau form reportnya, teman-teman, untuk merger. Jadi merger ini berguna untuk menjaga sistem terminalisasinya, kabelnya, jangan sampai nanti ada yang short, ya, kepada grounding. Harus memang benar-benar tidak ada connection, teman-teman. Jadi perawatan PUTM tadi sudah saya jelaskan apa-apa saja poin-poinnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui pekerjaannya, dan yang kita kerjakan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, tonton video ini, bahwa perawatan PUTM itu membutuhkan waktu yang sekitar 3-4-5 jam. Kita kemarin sampai 4 jam lebih, ya, melakukan perawatan PUTM, sehingga hasilnya maksimal, semua PUTM bersih, lingkungnya bersih. Kalau mengembalikan, teman-teman, kita harus pindahin lagi kembali kuncinya, ya. Tadi yang LBS-nya tadi, mekanik sistemnya kita kembalikan lagi, baru nanti covernya kita tutup semua, ya. Covernya ini kita masukin lagi semua, ya. Setelah covernya juga kita cleaning, kita bersihin, kita pasang kembali. Nah, lihat nih caranya, ya. Kita pindahin dulu kembali dari grounding ke open, ya, dari open nanti ke close, baru nanti buka. Kalau tadi sudah kita kerjakan tadi itu semua, tinggal nge-close saja,
ya, untuk kembali ke sistem operasional ya, tinggal nanti kita memanggil PLN. Nah, sistemnya di sini di gedung ini ketepatan interlocknya itu bekerja ya menggunakan DeepSea. Ya, nanti kita belajar DeepSea, teman-teman ya. Saya akan videoin DeepSea genset yang ada di sini. Ya, bagaimana DeepSea itu bekerja mengatur interlock PLN genset PLN ya, tanpa beradu, dengan konsep mematikan atau sensing, sistem sensing ya. Nanti kita ajarin teman-teman bagaimana konsepnya. Ya, ini semua panel sudah ditutup, artinya kita sudah ini agak rumit ya. Jadi teman-teman kita butuh bantuan untuk membantu karena terlalu lumayan berat, mekaniknya terlalu kuat gitu, terlalu berat lah. Jadi berdua ini memutarnya. Nah, akhirnya udah bisa ya. Ini close jadinya. Kalau udah close, udah aman, jadi bisa PLN masuk teman-teman. Nah, kunci ini kita normalkan ya. Kita kunci, bahasanya kunci rumah. Sebelum mengoperasikan kan harus kunci rumahnya kita buka dulu ya. Kalau kita buka baru kita bisa masuk mengotak-ngatik rumahnya. Nah, itu intinya teman-teman. Ada kunci di sistem PUTM ya. Jadi ini hasil merger tadi saya tunjukin dalam reportnya ini. Inilah hasil mergernya ya. RKE itu earthing ya. R itu ya RST lah, jalur 3 pasnya itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat, apalagi untuk melihat operating untuk LBS-nya bagaimana. Oke. Operating untuk earthing switch-nya bagaimana? Oke. Bagaimana dengan main bus bar-nya? Oke. Bagaimana dengan capacitive voltage-nya, indikatornya? Oke. Jadi nggak ada masalah. Perawatan kita sudah oke, kita lakukan begini baru tanda tangan. Nah, saya tanda tangan di sini sebagai approval ya pekerjaan kita ya. Jadi seperti itu dulu saya jelaskan buat kita semuanya. Tetap semangat belajar di PT Mino Karya Sejati. Kita akan bentuk menjadi tim yang kuat ya. Salam sukses. Salam engineering. Thank you.